Bilang dari insan film bahwa hal seperti ini sudah berulang kali terjadi katanya. Seperti itu ya? Ya, makanya juga kan sekarang udah waktu di undang-undang perfilman kan juga ada Badan Perfilman Indonesia, Pak. Itu kan sebenarnya statusnya levelnya sebenarnya sama dengan Covid gitu ya. Kalau Badan Ekonomi Kreatif pastinya harusnya di atasnya Covid, di atasnya Covid sih, nggak sejajar dengan Covid. Karena film konsil itu BPI dan menurut undang-undang film itu kan yang mengatur festival dalam negeri dan luar negeri sudah diserahkan kepada BPI gitu. Sayangnya dia tidak dilibatkan gitu karena waktu di Cannes yang 2014 yang ini tidak dilibatkan dan rasanya sudah cukup baik gitu karena apa PR yang harus dilakukan sudah benar gitu, katalog yang dibuat sudah benar, kemudian orang-orang yang in charge di situ benar, after dari festivalnya pun benar gitu, ada report ke kami sebagai produser, bisa follow up ke sales agent, distributor ya. Tapi tidak jadi pada di Berlin ini. Tapi setelah itu selesai sudah. Setelah itu ada MIPCOM juga kita. Tapi MIPCOM itu TV sih ya, TV. Jadi sebenarnya agak susah kalau kita orang film ngurusin MIPCOM, tapi kan artinya kan modusnya mirip. Nama-nama yang diberangkatkan, even kita nggak pernah dengar di TV ya, gitu. Jadi kita bisa hitung itu sebagai pengulangan dari kesalahan yang terjadi. Ya, jadi kalau saya merespon dan mendengar apa yang disampaikan tadi, ujungnya itu Pak Menteri mengarahkan kepada kami ke depan bila mana nanti ada perutusan ke luar negeri, itu harus diseleksi lewat tim kurator yang melibatkan stakeholder. Artinya beliau sudah menangkap yang ini juga sudah melibatkan stakeholder kan Pak? Maaf. Jadi beliau sudah sangat mendengar dan sangat merespon berbagai masukan, berbagai kritik yang muncul selama ini, dan beliau juga sudah mengambil langkah-langkah yang menurut saya itu strategis. Sebenarnya kalau ngomong ke depan pastinya harus ada perubahan. Yang kita tuntut sekarang adalah konsultan yang sudah terjadi. Yang membingungkan kan ada dua film yang mestinya ada. Iya, yang masuk bagian yang masuk kompetisi. Pada saat saya sempat ngobrol sama Robi, bahwa Robi berusaha untuk dapetin gimana nih untuk berangkat. Dan dibilangnya nggak ada budget awalnya. Iya, dibilang ada budget. Tapi bulan Desember kita dapat bocoran itu ada loh, ini siapa yang ini bilang nggak ada budget, yang ini kok bisa berangkat. Itu yang kita pikir minta budget yang berprestasi yang masuk. Dan justru seharusnya yang masuk film market harusnya dua sutradara yang filmnya berkompetisi di bagian film pendek itu harusnya dijual juga filmnya di film market. Karena kan tujuannya promosi. Jadi itu yang tadi kita bicarakan di segmen sebelumnya, bahwa harusnya dua sutradara ini kita pasang di booth. There are competition. Dan mereka bisa ngobrol dengan all the distributors yang datang, mereka tahu filmnya. Nah, di belakang itu boleh deh film-film lain yang mungkin tidak terseleksi tahun ini di Berlin bisa tetap dijual gitu, tapi kita pasang mereka sebagai the host gitu, wajah Indonesia yang ada. Nama-nama delegasi itu apakah Bapak Amansyah ikut dilibatkan? Karena yang tanda tangan itu adalah sekjen. Ya, gini, kalau di dalam soal itu kan itu adalah kewenangan dari Direktorat Perfilman. Jadi untuk menentukan dan menentukan langkah itu secara operasional kan di teknis, bukan pada tataran. Kalau surat keluar ditandatangani oleh sekjen, memang aturannya begitu. Tapi dia baca dulu kan Pak sebelum keluar. Ya kan seharusnya paling itu kan sekarang udah ada BPI itu sendiri yang kemudian kan itu isinya semua impas yang orang-orang film yang memang sedang dan yang sedang praktisi yang mengerti realitas. Sebenarnya kalau kan punya dan ini sih maksudnya tujuan dari si film festival ini kan harus dipikirkan gitu, bahwa cost yang keluar ini tuh bukan biaya tapi investasi. Investasi apa? Kita sales, kita menjual film-film Indonesia yang punya potensi dijual di luar negeri. Jadi dia harus punya international appeal. Terus udah gitu juga talenta-talenta yang masuk ke Berlinale, yang masuk kontingen yang berangkat yang dikirim ke sana tiba-tiba dibatalkan untuk tidak jadi berangkat. Ya, itu adalah sekali semuanya. Jadi begini, keputusan Pak Menteri itu membatalkan pada tanggal 3 malam. Itu oleh karena setelah beliau mengkaji, menganalisis berbagai hal, terjadi yang disebut dengan kesalahan prosedur. Yang pertama, bahwa anggaran yang digunakan itu adalah anggaran pihak ketiga yang tidak dibolehkan sama sekali pemerintah itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi
terjadi. Jadi terjadi. Boleh nggak tanya, kalau IO kalau pergi itu ada IO-nya itu gimana? Itu pihak ketiga jadi hitungannya si IO itu. Kalau disebut IO itu adalah mereka yang memenangkan lelang. Itu IO namanya, event organizer kan. Pertunjukan langsung. Begini, itu tidak ada hubungannya dengan anggaran negara karena anggaran untuk ke Berlin itu sama sekali tidak bisa dieksekusi. Jadi anggaran itu sampai sekarang masih utuh. Mengapa demikian? Karena ketika direktur film waktu itu melakukan komunikasi dengan panitia di Berlin akan keikutsertaannya untuk Berlinale tahun 2012, pada saat itu bulan November, tanggal 25 November menurut laporan kepada saya tahun 2014. Nah itu masih tidak ada masalah karena bidang ekonomi kreatif saat itu masih ditangani langsung oleh pariwisata. Kita nggak mempermasalahkan badannya. Ini historisnya. Baik. Nah dalam waktu itu belum ada prediksi bahwa akan ada surat edaran dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan bahwa bagi kementerian dan lembaga yang nomenklaturnya berubah tidak boleh digunakan. Nah, pada bulan Januari, di awal-awal Januari kalau tidak salah, itu ada surat edaran dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran yang menyatakan bahwa tidak boleh program dan anggaran itu digunakan bagi kementerian yang nomenklaturnya berubah. Nah ini direktur film yang sudah membuat kesepakatan dengan panitia Berlinale ini kan nggak bisa apa-apa. Saya baca email dari panitia Berlin itu. Saya potong ya. Di line telepon saya sudah ada Edward Gunawan. Oke, dia lagi di Berlin. Gimana Pak? Ada Hai Edward. Halo. We miss you. Dia udah di sana ya? Iya. Oke. Mungkin bisa sharing sama kita tentang Berlinale Film Festival yang siap Edward datangi di sana, tentang apa yang Edward lihat dan apa yang terjadi di sana sekarang. Siap, halo semua, selamat malam. Ini saya di Berlin udah berapa hari, dari tanggal 4 sih saya datang sini. Pembukaan Berlin itu tanggal 5 sekaligus dengan show market, European show market. Jadi sudah hari ketiga hari ini dan ramai banget karena memang Berlin adalah premier film festival dan juga film market yang didatangi dari orang-orang dari manapun lah, internasional, domestik, regional. Dan hari ini udah hari ketiga di sini dan masih sangat sibuk. Saya sekarang di film marketnya juga di booth yang dari berbagai negara yang mempromosikan film-filmnya dan juga film company yang menjual film-film dari manapun. Pada saat melihat seperti kita lihat di monitor tadi foto dari Edward, booth Indonesia di sana standnya kosong ya. Ada tanda apa yang orang bertanya tentang itu mungkin ataupun mungkin anehnya soalnya saya 3 hari lalu juga kan sudah ke market ya, karena saya juga ada film yang saya bawa ke Berlin yang lolos seleksi yang ada di Panorama World Premiere, tapi film Thailand. Jadi saya juga ada sales agent di sini dan kita memang jualan film. Jadi saya dari hari pertama saya udah di sini untuk ngecek lah sales agent kita di sana dan penjualan filmnya seperti apa, dan saya juga lewat booth yang film Indonesia itu. Hari pertama itu masih ada sign Indonesian Cinema ya, mungkin yang seperti tadi kita dengar delegasi dari cancel jadi nggak datang, dan hari ini itu boothnya kosong tapi diganti menjadi semacam lounge. Jadi sekarang itu daripada kosong, saya dari pihak panitia diganti semacam tempat untuk para meeting, untuk orang berkumpul. Udah sempat ketemu Lola, ada Lola di sana, ada Arifin Putra, ada Tara Basro, ada dari Lola, Arifin sama Tara masih belum ketemu sih hari ini, tapi ada juga delegasi Berlin, John Badalu yang seleksi Southeast Asia Film. Saya ketemu pas opening tanggal 5 kemarin. Oke, saya juga berharap bisa bertemu dengan filmmaker film pendek yang masuk kompetisi tahun ini juga. Ya, Edward, terima kasih banyak. Kalau jangan
dan kuat. Terima kasih. Dan kita break dulu, tambah saat lagi hanya di Jasa.